Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Lawan kuat. Xiaoyan. Dokter peri kecil merajut alisnya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Guyao. Meskipun dia yakin pada Xiaoyan, dia juga mengerti bahwa Guyao ini pasti lawan yang kuat. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari, Xiaoyan tersenyum padanya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat wajah sedingin Sun Er di sampingnya, yang sedang menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengobarkan pertarungan ini, aku akan melangkah maju dan mengungkapkan kekuatanku kepada klan Gu. Hanya dengan begitu aku akan bisa memblokir mulut beberapa orang. Sun Er mengangguk sedikit. Namun, matanya menjadi lebih dingin saat dia memelototi Guyao. Xiaoyan telah mengalami banyak ejekan dalam klan Gu selama beberapa hari ini karena dia. Hari ini, dia dipaksa untuk maju dan berdebat dengan yang lain. Bahkan dengan karakternya, semua ini menyebabkan dia tanpa sadar merasakan kemarahan di dalam hatinya. Hehe, anak kecil benar-benar pemberani. Cobalah berhati-hati. Aku yang dulu akan turun tangan untuk membantumu jika situasi yang buruk terjadi. Mang Tianqi membelai janggutnya dan tertawa, karena kamu adalah murid Akademi Jiannanku, kamu sebagian adalah murid dari diriku yang dulu. Aku pasti tidak akan melihatmu mati di alam Gu ini. Dari tampang penampakan Mang Tianqi, nampaknya dia cukup senang Xiaoyan bisa menerima tantangan Guyao. Tidaklah menakutkan bagi seseorang untuk menjadi lebih lemah. Yang menakutkan adalah seseorang tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan yang lain. Tanpa keberanian ini, bagaimana seseorang bisa mengatasi banyak rintangan selama pelatihan douki seseorang? Haha, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada kepala sekolah. Xiaoyan tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Jari-jarinya menempel di tanah, dan tubuhnya bergegas ke alun-alun yang luas di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia berdiri di seberang Guyao. Wajah Guyao yang sedingin es terangkat menjadi lengkungan samar ketika dia melihat Xiaoyan yang berdiri tidak jauh darinya. Dia berkata, terlepas dari kekuatan Anda, penerimaan Anda telah melebihi harapan saya. Xiaoyan melirik jenius terkenal dari klan Gu ini. Rambut hitam putihnya yang mencolok menyebabkan dia tampak agak aneh tanpa alasan. Tubuhnya terus mengeluarkan aura es yang seperti es misterius berusia 10.000 tahun. Orang ini tampaknya telah terlempar dari es dingin. Aura dingin dipancarkan dari dalam hati seseorang hanya dengan melihatnya. Anda harus menyadari alasan saya menargetkan Anda. Alis Xiaoyan bergerak-gerak. Dia menatap Guyao dan perlahan menjawab, saya sadar. Namun, itu tidak berguna. Guyao menggenggak. Dia tidak terkejut dengan jawaban ini saat dia berkata dengan lembut, kalau begitu, aku bisa, hanya membunuhmu. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sedingin es setelah kata terakhir Guyao terdengar. Rambut hitam putihnya tiba-tiba mulai menari. Tubuh Guyao juga menghilang seperti hantu dalam sekejap. Wajah Xiaoyan benar-benar tergantikan oleh kesungguhan saat Guyao menghilang. Lawannya kali ini bahkan lebih kuat dari Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Jika dia meremehkan lawannya bahkan sedikit, dia akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Hati Xiaoyan jelas menyadari bahwa tidak ada orang di dalam klan Gu yang akan mendukung Sun Er dan dia jika dia dikalahkan oleh Guyao hari ini. Karenanya, dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Saya telah berjalan dari Kekaisaran Majia. Selama 10 tahun ini, saya telah menjelajahi benua dan bertemu musuh yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah berlama-lama di gerbang kematian berkali-kali. Upaya yang telah saya lakukan berkali-kali lebih besar daripada seorang jenius seperti Anda. Saya tidak peduli dengan garis keturunan Doudi. Namun, kamu harus siap membayar harga yang sangat mahal jika kamu ingin membunuhku. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Douki di dalam tubuhnya melonjak tanpa menahan. Tulang di seluruh tubuhnya memancarkan gelombang suara berderak saat Douki melonjak. Doukinya yang besar dan perkasa disertai dengan angin panas, menyebabkan suhu sedingin es di langit naik dengan cepat.
Pada saat yang sama, teriakan dingin yang dipenuhi dengan ketekunan yang tak ada habisnya meletus dari mulut Xiao Yan. Penjelajahan tahun-tahun ini telah menyebabkan karakter Xiao Yan tetap setenang batu. Dia akan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang paling sempurna terlepas dari tantangan apa yang dia hadapi. Ini adalah bakat yang telah diberkati selama bertahun-tahun menjelajah. Bang, Douki yang luas dan mungkin dengan cepat diaglomerasi di tangan kanan Xiao Yan saat teriakannya terdengar. Setelah itu, tangannya bergetar dengan aneh. Kekuatan luar biasa kuat tiba-tiba menghantam ruang di depannya tanpa manuver mewah. Tangan kanannya meninju dengan keras ke arah ruang kosong. Tepat ketika hendak menyerang, sebuah tangan panjang tiba-tiba terulur dari ruang kosong. Setelah itu disertai dengan kekuatan pedang tajam yang menghantam tangan kanan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Riak energi yang menakutkan segera melonjak ketika keduanya melakukan kontak. Banyak garis retakan menyebar dengan cepat dari titik kontak. Kekuatan yang kuat menyapu dan menghancurkan beberapa pecahan batu di alun-alun menjadi debu. Mata ketiga tetua klan Gu yang hadir berkedip ketika mereka melihat pertukaran yang begitu intens. Tubuh mereka bergerak, dan mereka terbang tinggi ke langit. Tangan mereka membentuk segel sebelum menggunakan douki mereka untuk mengisolasi kotak ini. Humph! Dengus teredam keluar dari mulut Xiao Yan saat dia berdiri di alun-alun. Jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Dia melirik Qingzhou kanannya. Pada saat ini, 5 bekas cakar muncul di atasnya. Darah segar merembes keluar darinya, membuat tangannya berdarah dalam sekejap mata. Jelas, Xiao Yan menderita kerugian kecil selama pertukaran ini. Dengan kekuatan Douzun bintang 5, ia tidak mampu bersaing dengan bintang 8 Guyao secara langsung. Buka segel gunung. Guyao Turtle Dinjin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan cetakan tangan yang ganas meletus ke arah Xiao Yan. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan berkedip saat menghadapi serangan tajam Guyao. Tubuhnya menghindari serangan itu. Segel gunung terbuka, segel pembalik laut. Tawa dingin Guyao menjadi lebih intens setelah telapak tangannya meleset. Segel di tangannya menari, membentuk banyak gambar setelahnya. Banyak segel tangan yang kuat terus terbang dan menabrak Xiao Yan dari segala arah. Keterampilan segel dewa telah dipraktikkan oleh Guyao hingga mencapai puncaknya. Menambahkan doukinya yang tak tertandingi, dia bisa menggunakannya dengan mudah. Ia tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Skyfire 3 Mysterious Change. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat dia menghadapi jejak telapak tangan energi yang mengalir dari segala arah. The Skyfire 3 Mysterious Change dilepaskan hingga batasnya hanya dengan satu pikiran. Douki di dalam tubuhnya melonjak saat ini. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Xiaoyan menjepaukan tangannya. Penguasa Shuan berat hitam gelap menyala dan muncul. Gambar penggaris yang padat muncul satu demi satu. Dalam sekejap, area 100 kaki di sekitar Xiao Yan telah diisi oleh gambar penguasa. bang. Banyak jejak telapak tangan energi dengan keras menghantam pertahanan penguasa berat. Tampaknya telah memicu rangkaian ledakan yang berkelanjutan. Riak energi yang kuat menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang alun-alun sampai mulai bergetar. Semua orang di sekitar stadion menyaksikan pertempuran yang sangat intens yang meletus dalam sekejap. Kegembiraan samar-samar muncul di mata mereka. Banyak orang ingin tahu akhir seperti apa yang akan dihadapi Xiao Yan, yang dianggap sebagai yang teratas di antara generasi muda di Central Plains, karena dia telah bertemu dengan jenius dari klan Gu ini. Bang, Ledakan keras yang tidak biasa bergema di dalam medan pertempuran. Sesosok terbang kembali di udara. Setelah itu, dia terhuyung mundur 2 langkah sebelum mendarat di tanah. Tsunami yang memecah api. Xiaoyan menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya masih tetap serius. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba diretas. Pilar api setinggi 1000 kaki tiba-tiba ditembakkan dari ujung penggaris. Akhirnya, itu bergegas menuju Guyao di kejauhan dengan cara seperti kilat. Keterampilan kecil. Apa gunanya skill Dou dengan kekuatan seperti itu? Guyao hanya tertawa saat dihadapkan pada momentum besar pilar api. Dia mengepalkan tangannya dan es putih pekat meletus dari tubuhnya.
Tangannya benar-benar tertutup es misterius beberapa saat kemudian. Pekka. Tangan es misteriusnya tiba-tiba menyerang ke depan. Itu dengan keras menabrak pilar api di depan banyak mata. Kekuatan yang kuat menghancurkannya. Ini milikmu. Gu Yao baru saja berteriak dengan dingin setelah menghancurkan pilar api dengan pukulan ketika matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia melihat teratai api 3 warna yang berputar cepat di dalam pancaran api. Teratai ini terus menembak ke arahnya. Dia bisa merasakan sedikit aura kehancuran di dalamnya. Meledak. Vayak Xiao Yan Zedingenes. Segel tangannya berubah dan terdengar teriakan tajam. Teratai api 3 warna itu membengkak dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh mata telanjang. Sesaat kemudian, badai api yang menakutkan menyapu langit. Bang, Ledakan setinggi 1000 kaki langsung muncul di alun-alun di depan banyak mata ketika badai api menyapu. Bahkan penghalang Douki yang mengelilingi alun-alun terguncang sampai berfluktuasi. Dou skill yang sangat kuat, anak kecil ini benar-benar licik. Dia benar-benar menyembunyikan benda yang begitu kuat di bawah kilauan api, menyebabkan Gu Yao meremehkannya. Dia berhasil membuatnya lengah. Cukup banyak ahli mengangguk dengan tenang saat mereka menyaksikan badai api menyebar ke seluruh alun-alun. Pengalaman pertempuran yang telah diasah melalui pertempuran ahli yang tak terhitung jumlahnya memang memberi Xiao Yan kesempatan. Xiao Yan menyaksikan badai api menyebar di alun-alun. Keseriusan di wajahnya tidak berkurang. Teratai api 3 warna mungkin kuat, tetapi jika Gu Yao bisa dihabisi semudah ini, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu. Bang, Pikiran ini baru saja muncul di hati Xiao Yan saat badai api tiba-tiba bergetar. Gelombang aura yang sangat dingin perlahan menyebar. Pada saat yang sama, Douki yang mengerikan melonjak ke segala arah seperti lautan. Mereka meraung dengan gaya bergolak. Anda telah mengalami banyak kesulitan, tapi terus kenapa? Saya memiliki garis keturunan Doudi dan mempraktikkan ajaran sejati dari klan Gu. Level saya jauh melampaui Anda. Hanya kualifikasi apa yang kamu, sebagai keturunan dari klan Xiao yang ditolak, harus melawanku? Tangisan yang menusuk tulang tiba-tiba meledak saat Douki yang mengerikan itu mengaum di langit. Ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan perlahan berubah suram. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.